Selamat siang Bapak, selamat siang teman-teman. Perkenalkan nama saya Maria Emina Kondesa, kelas A semester 6. Di sini saya akan membahas tentang realitas sosial keagamaan dihubungkan dengan wabah corona. Pertama-tama dulu kita harus mengetahui apa itu teori suprastruktur. Teori suprastruktur berarti semua produksi yang bersifat non-materi yang berasal dari ide masyarakat antara lain seperti politik, agama, dan filsafat. Seperti dari topik tadi itu kita harus mengetahui dulu apa itu realitas sosial. Realitas sosial merupakan suatu fakta yang terjadi di tengah masyarakat. Seperti yang kita ketahui di mana beberapa minggu ini adanya kebijakan dari pihak pemerintah menghimbau kepada kita seluruh masyarakat bahwa kita melakukan kegiatan dari rumah saja seperti berdoa, bekerja dari rumah saja. Di mana ini salah satu cara untuk menanggulangi atau mengantisipasi terjadinya COVID-19, di mana kita masyarakat harus menerima apapun himbauan dari pihak pemerintah, karena pihak pemerintah mengeluarkan ini untuk kebaikan kita bersama. Di sini kita harus ambil sisi positifnya saja, di mana apapun kebijakan yang dikeluarkan pihak pemerintah untuk kebaikan kita. Di mana yang kita ketahui kan kami agama Katolik sudah 2 minggu melaksanakan ibadah di rumah saja, di mana kami harus menghargai juga apapun keputusan dari pihak pemerintah, karena kita tidak melihat di mana tempat kita berdoa, tetapi yang penting dari niat kita. Di sini juga begitu banyak aturan dari pihak pemerintah supaya kita selalu waspada dalam mengatasi masalah virus corona yang terjadi saat ini. Keagamaan merupakan suatu kepercayaan di dalam diri kita, dan agama juga bisa membentuk relasi antara Tuhan sebagaimana dihayati oleh manusia. Seperti yang kita ketahui, dengan adanya wabah corona ini bisa membuat masyarakat takut dan segala aktivitas mereka terhambat. Tetapi akhir-akhir ini yang kita ketahui, begitu banyak masyarakat yang mengikuti himbauan dari pihak pemerintah. Mereka melakukan kegiatan dari rumah saja, karena di sini kita harus ambil sisi positifnya saja. Pihak pemerintah mengeluarkan kebijakan ini untuk kebaikan kita bersama, di mana kita masyarakat harus mengikuti aturan dari pihak pemerintah. Kita harus menghargai apapun keputusan dari pihak pemerintah. Di mana yang kita ketahui kami agama Katolik, di mana mulai bulan Maret kami agama Katolik mengadakan masa puasa, dan bahkan sampai hari ini juga sebenarnya kami merayakan Paskah. Tetapi dengan adanya wabah corona ini, segala aktivitas kami, maksudnya kami merayakan masa Paskah di rumah saja. Tapi kami tidak melihat dari kita berdoa di tempat mana, tetapi yang penting adanya niat dalam diri kita untuk berdoa di mana saja. Dengan merayakan Paskah tahun ini banyak juga kesan yang tidak bagus, di mana masyarakat tidak bisa melakukan segala kegiatan yang menyangkut kerohanian. Tetapi di sini juga kita bukan melihat dari sisi negatifnya saja, tetapi kita harus ambil sisi positifnya. Pihak pemerintah mengeluarkan ini untuk kebaikan kita bersama. Di mana yang kita ketahui akhir-akhir ini pihak pemerintah mengeluarkan keputusan untuk menghimbau kita masyarakat untuk tidak selalu berkumpul dan harus adanya jaga jarak. Ini juga kita lakukan seperti kaitan dengan keagamaan tadi, supaya menghindari perkumpulan dan jaga jarak ini, sehingga kita diminta melakukan ibadah di rumah saja, di mana ini sebagai salah satu mengantisipasi penyebaran virus corona ini. Yang kita ketahui, segala aktivitas yang menyangkut tentang kerohanian atau kegiatan tentang kerohanian untuk sementara ditiadakan sampai situasi ini membaik, di mana dengan adanya virus ini berdampak dalam kehidupan keagamaan manusia. Seperti yang agama Katolik dilarang melakukan ibadah di gereja, yang dikeluarkan di gereja ini dikeluarkan untuk mengantisipasi COVID-19 ini.
Kita sebagai umat Katolik menghargai keputusan yang dikeluarkan pihak pemerintah, di mana akhir-akhir ini juga kita sudah melakukan ibadah dari rumah saja secara online. Bahkan sampai hari ini juga kami agama Katolik merayakan Paskah di rumah saja. Memang ini pengalaman yang lain dari tahun sebelumnya. Baru kali ini kami merayakan ibadah di rumah saja, bahkan sampai Paskah pun kami ibadah di rumah. Tetapi di sini kami juga ambil sisi positifnya saja, apa yang dikeluarkan pihak pemerintah untuk kebaikan kita bersama. Di sini juga kita harus bekerja sama dengan pihak pemerintah. Semoga kita masyarakat harus mengikuti apapun arahan dari mereka, sehingga di sini adanya kerjasama untuk kebaikan kita semua. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, dengan adanya wabah corona ini membuat kita semua untuk selalu mengikuti apapun yang dikeluarkan pihak pemerintah. Semoga supaya masalah ini secepatnya diatasi, sehingga kita bisa melakukan kegiatan kita lagi, seperti melakukan ibadah, karena bagi kami salah satu virus yang tidak bisa diatasi begitu cepat, sehingga apapun yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah kita harus mengikutinya. Seperti kita tidak tahu kapan kita terkena virus ini, karena yang kita ketahui akhir-akhir ini juga tidak ada gejala yang terkena virus ini, karena virus ini sangat cepat menyebar, sehingga kita masyarakat harus menghargai apapun keputusan dari pihak pemerintah. Jangan adanya sifat masa bodoh yang tinggi. Kita harus menghargai apapun keputusan itu, karena itu untuk kebaikan kita semua. Harapan saya semoga musibah ini cepat berakhir. Seperti yang kita rasakan selama ini, banyak kekhawatiran yang kita rasakan. Kita juga segala aktivitas kita juga terhambat, di mana kita harus mengikuti aturan dari pemerintah. Kita harus melaksanakan aktivitas kita di rumah saja. Memang di sini adanya rasa takut, tetapi kita harus melihat juga sisi positifnya saja. Kita harus berdoa saja supaya COVID-19 ini secepatnya diatasi. Dan di sini juga harus adanya kerjasama tadi, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, harus adanya kerjasama antara kita masyarakat dan pihak pemerintah, sehingga masalah ini secepatnya diatasi. Virus corona ini membuat kita rasa takut. Seperti yang kita ketahui, banyak orang yang meninggal karena positif COVID-19 ini. Kita merasakan bahwa virus ini tidak main-main, dan yang kita ketahui bahwa virus ini cepat menyebar. Kita sekarang merasa takut, dan bagaimana cara supaya virus ini secepatnya diatasi. Semua masyarakat panik dan tidak tahu melakukan apa saja untuk mengatasi masalah ini. Tapi di sini kita harus berdoa saja supaya masalah ini secepatnya diatasi. Dan harapannya semoga masyarakat selalu mengikuti apapun himbauan dari pihak pemerintah, dan tidak adanya sikap masa bodoh dalam menghadapi wabah ini, karena virus ini membuat kita takut dan panik. Intinya di sini semoga adanya kerjasama antara pihak pemerintah dan masyarakat. Dengan terjadinya COVID-19 ini telah tersebar di mana merenggut banyak nyawa, hingga mata pencarian masyarakat dan hilangnya mata pencarian masyarakat. Yang kita ketahui juga, umat Islam sebentar lagi memasuki masa puasa Ramadan. Seperti yang kita ketahui juga bahwa selama ini mereka melakukan ibadah di rumah saja, karena ini salah satu cara untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 ini. Intinya di sini yaitu adanya kerjasama antara masyarakat dan harus mengikuti apapun keputusan dari pihak pemerintah. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia akhir-akhir ini kita bisa melihat adanya kerjasama pihak pemerintah dan masyarakat, terlebih khusus bagian keagamaan, di mana agama yang ada di seluruh Indonesia ini mengikuti aturan dari pihak pemerintah, bahwa kita melakukan segala aktivitas kita dari rumah saja, seperti berdoa dari rumah saja, karena ini salah satu cara untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 ini.
harapannya sebaiknya kita masyarakat mengikuti himbauan dari pihak pemerintah seperti tadi itu, melarang kita untuk berkumpul dan harus adanya jaga jarak, karena ini salah satu cara untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Demikian hasil analisis saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat siang Bapak.